Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Kabupaten Buleleng memiliki luas 1.364,73 km persegi dengan jumlah penduduk 830.237 jiwa yang tersebar di 169 desa adat. Di dalam desa adat terdapat lembaga-lembaga adat atau paiketan adat seperti pecalang, yawane, pakis, LPD, dan yang lainnya. Masing-masing desa adat juga terdapat lembaga subak yang di Kabupaten Buleleng berjumlah 529 subak. Sesuai dengan salah satu tugas dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap desa adat dan subak, maka program kegiatan ruangan adat tradisi ini sangat diperlukan, terutama di masa digitalisasi ini. Ruangan adat tradisi ini juga sebagai ruang untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan publik yang tentunya melalui desa adat agar kebijakan tersebut cepat tersampaikan kepada masyarakat. Saya, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja yang telah berkolaborasi untuk kegiatan ruangan adat tradisi ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Klian Desa Adat se-Kabupaten Buleleng, Klian Subak se-Kabupaten Buleleng, Yawane, Pamuco LPD se-Kabupaten Buleleng, pimpinan SKPD, dan lembaga lainnya yang telah berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya menyebarkan informasi publik melalui desa adat. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama tercapai. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Om Swastiastu. Om Wiganamastu Nama Sidam. Rahajeng semang lan rahajeng rauh aturang titiang mantu kereng parde tatu manggale penglingsir rohing ratu dedane sarang sami sane kapu dije megenah sane sampun perside nyarengin pemargi parikrama podcast rahine semeng kadimangkin ring ruangan adat lan tradisi Dinas Kebudayaan Jagat Buleleng. Dumugi temu di tiang ring pare dedane sarang sami side raris kepaice kerahayuan kerajengan lan rejeki sarya merde. Ring acara adat lan tradisi Dinas Kebudayaan rahine kadimangkin inggih punika rahine Soma Paing Hukum Rake Masehi tanggal
11 November warse duang tali nanggu petang likur titiang mepai ketan sarang sekolah tinggi agama Hindu negeri Empu Kuturan Singaraja jagi ngelaksanayang murde inggih punika kiprah gedong kertie ring zaman sekarang utawi kadimangkin. Podcast Raine ring Raine Some Pinakal Masehi 11 November warse duang tali nanggu petang likur inggih punika sampun margi episode sane kaping dase. Asungkare titiang jagi sapa dumon para tatemanggala penglingsir sane persida ngemiletin ternyarengin acara ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Cagat Buleleng inggih punika sane banget wangi yang titiang dane Bapak Camat se Bongkon Cagat Buleleng keden talar areng pare dane jero kelian jero bendese dane pare semeton titiang rau saking penyuluh bahasa Bali se Kabupaten Buleleng alasannya banget kusumayang titiang dan mari semeton titiang sami saking penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng talarsane banget suksemayang titiang talar idedane para pemilat inggihan kerame sane benten ring Jagat Buleleng sareng sami sane subagia. Melara paduk mana suci dirmale titiang pinake pengentar acara ngaturang suksemaning manah kaduaning dedane manggale lan penglisir titiang sideraris sampun nagingin uleman titiang ring acara pembinaan penuntunan ring ruangan bidang adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Swastika bahagia, Raine kare mangkin ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng kerauhin pinake narewah kieu inggih punika sane banget murdayang titiang dane Ibu Dewa Ayu Putu Susilawati SS Home. Om Swastiastu Ibu. Ibu Dewa inggih punika pinake Kepala UPTD Gedong Kertie Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Taler kesarengin antuk prayodya taler ring Gedong Kertie inggih punika dane mepesengan Bapak Putu Suarsana SPD. Om Swastiastu Putu. Matur suksema niki Ibu Dewa Ayu sareng Pak Putu sampun sida nyelahanggalah sida raris ngerauhin titiang iring-iring ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Acara puniki aturan titiang
inggih punika pinaka anggen bimbingan tuntunan ring krame disyadat songkon jagat Buleleng napi-napi sane patut tur pantes pinake tugas-tugas kami ring Dinas Kebudayaan utawa ring pemerintah Kabupaten Buleleng sideraris perside ketampi antuk pikayon utama rao ring kerame utawi masyarakat sanewenten ring wongkon jagat Buleleng. Raine kali mangkin manut kadi sampun panamaya inggih punika titiang mengambil murde utawi tema inggih punika kiprah UPTD Gedong Kertie Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng ring zaman kadi mangkin zaman sekarang nggih. Nah, mangkin titiang tunas ring Ibu sapunapi sejarah berdirinya Gedong Kertie sanewenten niriki ring Singaraja nanunas titiang mangga Ibu Preside Odara. Nggih, gala aturang titiang lurusang. Semua pamade Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Purayang mungkin tiang dan tapi wasnanya tan mersidayang di bahasa Bali yang lurusang. Oke. Om Purayang ide dan sareng sami muah. Nggih, terkait dengan niki sejarah Gedong Kertie, niki memang dari jasa dua orang itu Van der Tuk sarang F.A. Liefring. Orang Belanda dia. Kemudian karena kepedulian kemudian mereka akhirnya didorong juga atau disupport oleh tapi wastana beberapa ahli juga nih seperti Purbacaraka, Stutterheim, kemudian Hoytas, kemudian Pager, kemudian LJ Karen dan lain-lain itu akhirnya mereka sepakat mengadakan pertemuan atau rapat. Kemudian hasil dari pertemuan itu kemudian lahirlah sebuah yayasan atau Stichting. Nah, yayasan itu kemudian bernama Stichting Liefring Van der Tuk. Bahasa Belanda ya. Ampun memang. Terus atas kata tapi wasanya sarang raja Buleleng itu ganti. Kemudian ditambahkan kata Kertie. Jadi menjadi Kertie Liefring Van der Tuk. Iya, Kertie. Kemudian yayasan ini memiliki gedung untuk aktivitas mereka. Jadi yayasan ini memang konsen sekali dengan pengumpulan lontar, kan? Kemudian gedung ini didirikan pada tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni tahun 1928 ya. Nah, untuk hasil dari pengumpulan benda-benda budaya terus agar bisa dinikmati oleh Kentan masyarakat luas. Kemudian pada tanggal 14 September 1928 dibukalah untuk umum. Ya, dibuka pertama sekali. Dibuka untuk umum tanggal itu. Dan juga mungkin Ide dan Sami niki juga di Gedung Kertie atau di bangunan Gedung Kertie di muka nika di mungkin bagian napin ke utara gitu. Iya. Wenten relief nika yang menggambarkan tentang candra sangkalanya dari Gedung Kertie kelahiran 1928. Di situ ada gambar manusia naik gajah memanah dan di sebelah kanannya nika ada orang mati. Nah di situ candra sangkala itu menggambarkan atau bahwa manusia itu bernilai 1, kemudian gajah itu 8, kemudian busuk panah itu 5, dan orang mati itu 0. Jadi 1850 saka. Jadi oleh leluhur kita, oleh para pendiri, beliau-beliau yang dulu konsen dengan pembentuk yayasan itu membuat simbolnya candra sangkala. Jadi 1850 saka dengan relief
yang ada di depan ukurannya gitu. atau yang paduraksi ya, paduraksi yang baru masuk gitu. Ini luar biasa dari sarang kami. Jadi kalau kita tidak perhatikan, saya juga jarang memperhatikan ternyata ada simbol seperti itu ya. Kita diberikan apa istilahnya simbol oleh para pendiri untuk kita bisa mengetahui kapan berdirinya, dan ini merupakan pikayun utama, termasuk juga dari orang-orang apa istilahnya Belanda ya, orang Belanda yang ikut campur untuk mendirikan yayasan itu. Nah kemudian di Gedung Kertie, salah satu kebanggaan kita dan merupakan juga salah satu ikon baik Kota Singaraja maupun Provinsi Bali, itu tersimpan lontar-lontar, mungkin pas pustaka suci. Nah kira-kira berapa ada lontar atau pustaka suci yang tersimpan dengan bagus, dengan baik di dalam gedung Kertie? Jadi kita memiliki lumayan banyak nih, sebanyak 2064 cakep lontar. 2064 cakep lontar. 2064 cakep lontar. Dan itu memang terbagi dalam 7 klasifikasi. Jadi wonten klasifikasi Weda, klasifikasi agama, kemudian klasifikasi warga, klasifikasi itihase, kemudian klasifikasi babat, kemudian klasifikasi tantri, dan yang terakhir klasifikasi lelampahan atau tapi ini ampun Pak Made, artinya begitu luasnya pengetahuan. Kalau dibilang mungkin kurang, pasti mungkin ada aja yang kurang. Ya mudah-mudahan juga sih ke depan itu akan bertambah koleksi kita di Gedung Kertie. Iya, ini luar biasa. Jadi ternyata di Gedung Kertie yang beralamat di Jalan Veteran nomor 23 Singaraja, jadi tepatnya ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, tersimpan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jadi, nah, Pak Budu sekarang nih, beliau selaku anggaplah melihara dia, menjaga, memelihara, kuratornya lontar-lontar atau cakepan atau mungkin ada pustaka suci yang. Nah, tata cara sekarang pemeliharaan. Kemudian bagaimana kondisi, mohon maaf, lontar-lontar itu sekarang ini. Nah, mohon dijelaskan. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi kita di Gedung Kertie dalam perawatan naskah-naskah kuno yang usianya ada ratusan tahun ini, kita masih pelihara dengan baik melalui media perawatan yang kita terus lakukan. Kenapa? Karena kita melihat lontar ini kan bahannya adalah biotik, bahannya dari daun. Anggap saja kalau merawat daun itu kan luar biasa. Sedikit salah merawat maka dia akan hancur. Nah ini harus terus berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali dibersihkan. Bagaimana terus ini berjalan karena kalau naskah itu kalau dibiarkan dia akan hancur. Satu yang menyebabkan dia kerusakan adalah kelembapan. Iya, ada kena air ya. Makanya musuh terberatnya lontar adalah air. Maka kita harus menjauhkannya dengan air. Karena kita menggunakan perawatan mulai dari menggunakan minyak serai. Kemudian kemiri yang dibakar itu kan media-media secara tradisional. Dari orang-orang tua dulu dah. Itu kan memang konsep dahulu yang kita gunakan. Jadi kita tidak berani menggunakan bahan-bahan yang lain lagi. Ternyata itu adalah warisan sih. Nah itu kita bersihkan mulai dari tulisannya harus kita rawat, kemudian digosok. Kita merawatnya itu luar biasa, gampang-gampang sulit karena terlalu keras menggosok patah. Kalau tidak digosok dia juga tidak kelihatan Inilah kesulitan dalam artian ini kita sebagai pengelola khususnya di Gedung kita harus tetap jalankan karena itu merupakan warisan yang luar
didukung. Iya, menarik Pak Putu. Jadi itulah semangat kita Ya, untuk bagaimana dapat menyelamatkan dan melestarikan ilmu pengetahuan yang ada dalam lontar-lontar pustaka suci yang ada di Gedong Kerti. Selama ini ada yang sudah ditransit atau mungkin diterjemahkan ya, ditulis ulang yang dari bahasa Kawi misalnya, bahasa Bali, aksara Bali, kemudian dari bahasa-bahasa lain itu ke bahasa Latin. Ada yang sudah diterjemahkan. Ya, mungkin Ibu bisa. Oh, Nah, Nanti semua Pak Mandi, itu adalah menerjemahkan atau mengalih aksara ya mengalir aksara. itu adalah tujuan kita ya dalam Hmm. arti begini Kenten Napi Wasana bahwa memang itu salah satu upaya kita untuk mempermudah pengunjung untuk bisa memahami apa atau ilmu pengetahuan apa yang terkandung di dalam lontar. Ya. Karena cara makinnya memang tenake gitu ya, Ya. tidak banyak yang bisa membaca aksara di lontar tersebut. Dan itu juga terus kami berproses dan berprogres ya. Ya. Kami terus berupaya untuk bisa mengalih aksara dan mengalih bahasa tersebut. Jadi untuk sampai saat ini yang sudah kami alih aksara itu 1407. Cakep. Cakep ya sering. Karena memang ini sangat banyak, jadi kita juga dan itu juga memiliki tingkat kesulitan yang cukup lumayan. Ya. Jadi tidak bisa juga kita istilahnya cepet-cepetan. Jadi memang harus benar-benar teliti supaya informasi apapun yang terkandung di dalam tersebut tidak keliru, Kenten. Jadi kemudian yang dialih bahasa memang baru sekitar 201 dan artinya kami akan tetap berprogres dan mungkin Mandenge kegiatan kami yang saat ini juga kami lakukan dalam upaya melindungi melestarikan pengetahuan yang ada di lontar tersebut, kami melakukan digitalisasi. Iya. Jadi seperti sampun disampaikan oleh Pak Putu bahwa memang lontar itu adalah komponennya biotik. Jadi memang rawan sekali dengan kerusakan. Jadi makanya agar kita bisa menjaga dan mudah-mudahan kita harus tetap menjaga atau membackup pengetahuan tersebut, kita lakukan digitalisasi. Saat ini yang sudah kami kentat sudah digitalisasi sekitar 467 cakep. Tapi Niki akan tetap berprogres dan setiap saat akan kami lakukan berkesinambungan. Iya. Jadi ini luar biasa. Dedane sematon yang sarang sami kiprah sapunapi sematon kita sama Ibu Dewa Yusaku Kepala UPTD Gedong Kerti untuk dapat melestarikan dan dibantu juga oleh pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat Ibu ya untuk dapat menyelamatkan lontar ini. Nah kemudian kiprah artinya bagaimana Ibu progres Ibu untuk bagaimana Gedong Kerti bisa dikenal kemudian banyak para Yowane pelajar mahasiswa hadir ke Gedong Kerti. Jadi Ibu dapat menjelaskan. Pak Mandi, terima kasih banyak. Niki memang atau ajang informasi publikasi. Harapannya mudah-mudahan habis dari podcast ini akan lebih banyak yang datang dan lebih mengenal Gedong Kerti. Kami melakukan banyak sekali kegiatan dalam upaya baik itu perlindungan, pelestarian maupun pemanfaatan. Nah, dalam pelestarian itu kan kami tadi sudah disampaikan perlindungan dan pelestarian dengan kegiatan-kegiatan digitalisasi, aksara, bahasa, bahkan juga dalam upaya pemanfaatan kami juga sudah mengajak stakeholder. Jadi dari perguruan tinggi kita yang ada di Bali untuk melakukan kajian secara mendalam lontar-lontar tersebut sehingga itu bisa menjadi referensi bagi pengunjung yang datang ke Gedong Kerti dalam bentuk buku kajian. Kemudian untuk kegiatan program publik kami, jadi kami ada Bulan Bahasa Bali, walaupun itu memang stakeholder provinsi kegiatan, tapi kan kami juga aktif untuk melaksanakan kegiatan lomba nike dalam upaya pelestarian tradisi. Kemudian yang dari kami sendiri juga ada lomba budaya. Jadi lomba budaya itu ada lomba membuat wayang,
Iya. lomba macet cimpedan, Iya. kemudian lomba baligrafi dan lomba membuat prasi. Hmm. Kenapa kami juga mengambil lomba-lomba yang mungkin agak sulit untuk mendapatkan peserta atau yang minat, tapi kami tidak putus asa. Tapi ada upaya, udah ada ya. Harus ada upaya karena memang justru lomba yang kami lakukan ini memang sudah agak jauh ya, karena dianggap wah kuno lah, napi lah kan kita ampun rasanya aduh udah lingsir lah itu ampun sih kan kita gitu. Tapi kita tetap berupaya untuk selalu ngiring generasi muda untuk mengenal kembali wayangnya kan kita, terus mengenal kembali napi nih ke prasi, terus kemudian baligrafi. Mungkin kalau di Kenten baligrafi ini mungkin agak asing gitu. Jadi baligrafi itu kan membuat aksara, menulis aksara nanti yang akan membentuk sebuah gambar. Misalnya kayak kemarin itu baligrafi senjata Dewata Nomor 1 itu bentuknya dari jalinan Kenten aksara seperti itu. Kemudian macet cimpedan juga memang untuk saat ini setelah kami lakukan itu memang apresiasinya juga bagus dari masyarakat karena memang kegiatan Nika sudah agak jarang dilakukan. Makanya mudah-mudahan ini hanya stimulus. Jadi mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti yang akan tetap menggalakkan atau melaksanakan kegiatan tersebut baik di sekolah ataupun di masyarakat. Kemudian kami juga melaksanakan belajar bersama di museum. Oh ya, belajar yang sekolah itu ya. Jadi belajar bersama di museum itu cara menulis di atas daun lontar. Jadi kami pesertanya itu anak-anak SMP. Setiap tahun itu satu kecamatan, Pak. Kenapa tidak bercampur kecamatan, hanya satu kecamatan? Asumsi harapan kami adalah bahwa nanti semakin banyak, jadi di setiap kecamatan itu akan semakin banyak siswa-siswa atau generasi muda yang bisa menulis di atas daun lontar. Setelah mereka mengikuti Kentar, Napi Wasena cara menulis di lontar, jadi dari sarananya seperti dulang, pengrupa, luka-luka, Napi dengan belangko Nika itu akan diberikan langsung ke peserta, Pak. Sehingga nanti mereka bisa Napi Wasena bisa belajar di rumah. Jadi tidak hanya pada saat kegiatan nonton, 3 jam itu kan belum begitu berat. Nggak cukup ya. Makanya mudah-mudahan di rumah mereka bisa berlatih. Kemudian kami juga wentang seminar dan juga pameran. Jadi pameran-pameran itu setiap tahun kami buat dengan tema yang berbeda, pameran temporer niki. Nah kalau kali ini tahun niki kemarin sampun berlangsung kemarin pameran alat musik tradisional Bali. Selama 1 minggu yang bersyukur dan juga mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi yang berkunjung nih. Nika pengunjungnya Nika berjumlah 2.516. Ya luar biasa juga ya masyarakat Buleleng yang hadir ya. Banyak lagi masyarakat Buleleng Nika yang akan hadir di pameran-pameran atau kegiatan selanjutnya. Luar biasa ya Bu Dewa Yugi. Jadi bagaimana program progres kemudian kiat Ibu untuk bagaimana memperkenalkan, kemudian setelah adik-adik para Yawana kenal, kemudian bagaimana bisa membangkitkan rasa memiliki dan rasa belajar yang tinggi tentang sastra, aksara, dan bahasa Bali. Dan kita kalau tadi kan masyarakat datang kan juga kita jemput bola. Ya, kita berarti Ibu dengan tim datang. Jadi kan kegiatan Napi sosialisasi museum masuk sekolah. Napi kami menjangkau memang di tingkat SD kami berupaya ke seluruh SD yang ada di Kabupaten Buleleng. Kenten cuma memang kan setiap tahun dalam satu kecamatan kami tuju itu 2 sekolah. Yang mudah-mudahan artinya nanti ke depan seluruh sekolah yang pertama ampun uning dumun. Terus kemudian juga mudah-mudahan kami juga mengajak Kenten sekolah-sekolah mereka untuk datang ke museum. Dan
satu lagi pemade juga yang kegiatan tidak kalah penting, dan ini juga kami mengajak juga masyarakat nantinya Nggih. lontar masyarakat. Hmm. Jadi itu adalah salah satu kegiatan juga jemput bola kami dalam upaya membantu masyarakat merawat. Awalnya kita menginformasikan, mempublikasikan tentang kegiatan Gedung Kertie, kemudian kita membantu perawatan Pak Putu dengan teman. Kemudian banyak juga yang minta tolong untuk dibacakan. Iya. Mudah-mudahan juga mungkin napi wasana ide dan sering kami sira sani misalnya mendue lontar mungkin bisa nggih Pak Putu artinya ke Gedung Kirti kalau memang ingin dibantu untuk dirawat atau dibacakan. Karena niki pengalaman juga kenten di lapangan banyak juga lontar-lontar di masyarakat yang kurang terawat bahkan sampai rusak kan kasihan. Dalam arti kalau seandainya mungkin saja benjangan wenten ilmu pengetahuan yang belum kita miliki di Gedung Kirti, mudah-mudahan atas izin yang si pemilik lontar bisa kami duplikasikan, kemudian bisa kami simpan untuk menambah koleksi Gedung Kirti. Ya, terima kasih Bu, luar biasa nih. Jadi dedane masyarakat Jagat Buleleng, niki utamanya para Yowane. Jadi di kota kita, kota Singaraja, daerah Buleleng, itu ada anggaplah seperti perpustakaan ya. Ada buku-buku pustaka suci, ada lontar-lontar yang sudah disebutkan. Dan juga barangkali wenten ring jero, ring puri, ring geriye, wenten lontar, sanit duk rien ampuretan tain ragu bakat buka napi dagingnya. Nah, nike durus talar saking Gedung Kertie, ini kebetulan pakarnya ada Pak Putu Suarsana. Beliau sering membantu warga masyarakat untuk membacakan napi sinya ini, napi suksmane. Tetapi tetap manut kadi Purwodreste sane wenten ring kena lontar punike patut ngaturang bakti dumun. Mohon izin sekali nih sekali. Nah, pasti ke sampun kewantu sarang Gedung Kertie, Ibu Kepala, sarang staf beliau, sampun napi daging kenten taler cara memelihara nih. Kadi inuni podar saking Pak Putu biar tidak kena air. Kemudian tidak ditaruh di tempat lembab gitu. Nah, sehingga tetap terjaga hasil daripada pikayun warisan yang kita terima dari para leluhur. Nah, itu yang menjadi kiat program progres dari Gedung Kertie untuk bagaimana kita bisa masyarakat Buleleng untuk menyelamatkan dan melestarikan ada lontar-lontar pustaka suci yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, sekarang kami aturan galah ring dedane para pemilihan sarang sami menawi wenten pitaken wenten sane dorong tata sauninge ngiring acara puniki anggen medar medule inggih punika sarang-sarang wenten urun pendapat, wenten masukan duaning Gedung Kertie puniki milik masyarakat Buleleng, mungkin Bali, mungkin Indonesia barangkali, karena ini merupakan tempat tersimpannya lontar-lontar adiluhung warisan leluhur iragi sareng sami. Nggih. Inggih galah aturang titiang menawi ring pare dedane kenedal pare Yowane ada mahasiswa, ada pelajar sane sida nyarengin so meeting ring puniki lurus dados takena inggih galah aturang titiang dorusak.
Izin Bapak. Oke, terus. Om Swastiastu Bapak. Nggih. Nah, Om Swastiastu. nggih, Om Swastiastu Bapak sire saking napi terus badarang. Wastan titiang Satria saking Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Oke, nggih Pak Satrio, terus. Sinampura dahat niki mungkin ada gangguan suara dan sebagainya. Mudah-mudahan di studio didengar. Oke, bagus lagi, bagus. Datur Sugeng ring Bapak moderator, penglingsir titiang yang semangat niki. Oke. Wenten niki jero balian tiang dike Pak Budu tiang sering. Oke. Tetapi ada empunya balian juga Ibu semua niki apa yang sudah disampaikan tadi. Pertama titiang apresiasi program niki untuk mengetengahkan Gedong Kerti. Buleleng dinyatakan memiliki intan permata yang mulia, tidak lain dan tidak bukan karena Gedong Kerti. Inggih, yakti. Tetapi banyak warga Buleleng tidak mengetahui apa itu Gedong Kerti, napi isinnya. Dan dalam rangka niki beberapa upaya yang dilakukan oleh Ibu tadi sudah disampaikan, jemput bola, sabun. Inggih, itu yang matur semua. Itu yang ingin menyampaikan. Mungkin tidak. Pertama, itu yang ring sebagai penyuluh. Mungkin kita bisa bergandengan tangan. Pertama, melakukan kegiatan diskusi isi lontar ring Dinas Kebudayaan. Diskusi kecil-kecilan dengan generasi muda kita yang ada di Buleleng, diundang beberapa perwakilan sekolah, perguruan tinggi. Sebulan sekali kita diskusi tentang satu hal. Pedalem niki tokoh kita Pak Putu punya ilmu banyak, nggak pernah ada yang tahu. Nah, raganya berbicara di sana. Kami generasi muda kita ajak sebagai pendengar barang 2 jam kegiatan. Jika ini dimungkin, kita bukan jemput bola lagi, tetapi kita sudah action untuk mengembangkan keberadaan dari Gedong Kertir dan isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di desa-desa kasubgati niki Gedong Kertir kan? Yakti. Tetapi masyarakat kita belum jelas mengetahui apa dan bagaimana. Mungkin tidak. Niki mungkin tidak. Jika kita bergandengan tangan dengan penyuluh yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng untuk turun ke desa menyampaikan roadshow lah istilahnya. Menyampaikan salah satu lontar yang penting, contoh misalnya Sundari Gama. Selama umat kita tidak tahu tentang Nabi Panten Ditupak Kerulutan. Nabi Panten Ditupak itu kita sampaikan sedikit turun ke desa-desa. Nah, jika mungkin 2 program ini berjalan, itu yang kebetulan tugas sering ke Kecamatan Buleleng, Pak Putu bisa telepon langsung ya untuk menindaklanjuti ini. Jadi di sana kita atur seperti apa. Persoalan biaya, dana, nah, niki kita mesra sareng Ibu yen wenten jengge. Yenten jewenten nak bekadong demen dengannya sebagai upaya sosialisasi. Saking tiang di kemanten dumun yang bas lantang tiang nyatu yang tiang orang narasumber. Suksumo banget puniki antu acara puniki. Om Santi. Matur suksumo Pak Satria. Nike becek pisan. Tapi wausan nike wadarang. Jadi wenten masukan ke Ibu. Saking salah satu penglingsir, beliau juga seorang penyuluh untuk bagaimana kelanjutan daripada program yang sudah Ibu buat, dan ditambah lagi kita ada untuk bagaimana membuat diskusi-diskusi pada generasi muda. Oke, mungkin silakan. Terima kasih Pak Satria. Artinya ini masukan yang bagus
masukan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti akan mudah-mudahan bisa kami tindak lanjuti karena memang pernah sih terbersit tapi memang belum bersih daya untuk dijalankan. Latihan kadang-kadang memang secara pribadi kadang-kadang latihan Pak Koordinator menyuluh nih kan kita ngobrol. Tapi apapun itu Nika sangat bagus masukannya gitu. Nika yang pertama. Nanti kami akan berusaha tidak lanjut. Kemudian yang kedua nih kalau misalnya Kenten bekerja sama dengan penyuluh, terkadang kami jika ke desa kegiatan inventarisasi itu pun kami menggandeng penyuluh yang ada di kecamatan. Jadi bukan tidak bekerja sama sekali, tetap kami bekerja sama, cuman memang artinya tidak dalam arti seperti yang disampaikan Pak Satrio itu tidak resmi dalam arti bersurat dan sebagainya. Kami memang bersuratnya ke kecamatan, setelah itu nanti penyuluh di masing-masing kecamatan yang akan nyarangin kegiatan. Tapi terima kasih nih Pak Satrio, mudah-mudahan ini bisa terwujud kan, tapi ke saran-saran atau masukan. Iya, terima kasih Bu. Jadi upaya ke arah itu sudah jadi sampun dilaksanakan, cuma makin kita meningkatkan dan kebecek pisan ring disi kelok tah sampun pindah gedung kerja. Apalagi kalau kita tanya lingsir-lingsir yang ya sekarang ya kelahiran 1940, 1950 itu beliau-beliau itu pasti tahu ya. Kalau kita bilang gedung kerja beliau pasti tahu. Nah, sekarang yang para Yowana generasi muda ini yang bagaimana menjadi objek kita nih, sehingga dari dasar sekolah dasar sudah diperkenalkan, kemudian diajar untuk aksara ini apa istilahnya nyurat, aksara membaca. Nah ini yang dasar, dan kita juga atau kami Dinas Kebudayaan lewat gedung Kertia pun sangat welcome ini, sangat terbuka. Siapapun, ayo kita ajak generasi muda, para Yowana, sekolah teruna, pelajar, mahasiswa datang ke gedung Kertia dan nanti akan dilayani dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi tujuan dan keinginan kita di sana. Dan tentu nanti Ibu beserta Pak Putu dan teman-teman yang ada di gedung Kertia itu akan membantu. Seperti misalnya tata cara pembuatan prasia, jadi menggambar di lontar itu, cerita itu luar biasa itu. Nah nanti sama-sama. Dan apa yang tadi Pak Satrio sampaikan itu luar biasa, nanti mudah-mudahan ya di tahun depan itu ya, tahun ini 2025 bisa itu kita laksanakan. Dan kita dengan siapapun tetap akan bekerja sama. Ada penyuluh agama, penyuluh bahasa Bali yang ada di masyarakat, para juru klian, perjuru, kemudian para Yowana, dan juga dibantu oleh Bapak Camat sama staf beliau yang ada di kantor camat itu untuk bagaimana membangkitkan dan melestarikan aksara, sastra dan bahasa Bali kita. Baik, terima kasih Ibu. Pak Satri, terima kasih. Mungkin di belakang Pak Satri ada yang ingin bertanya atau urun saran pendapat? Nggih, durusan. Baik, sebelumnya mungkin masih karya ada yang persiapan taken. Jadi ke Pak Budu nih, beliau anggap sering ke lapangan membantu warga masyarakat untuk ngewacen, membaca, kemudian memberikan edukasi berkaitan dengan pemeliharaan lontar. Nah, kalau orang menemukan lontar di rumahnya, contohnya saya, ada lontar,
yang selama ini tidak pernah tiang buka, api senen, napi maknanya, dan sering kita apa istilahnya pada saat Hari Raya Saraswati itu kita aturin kemanten, itu artinya aturin bakti, canang, sakesidan. Nah, ketika kita membuka itu apa prosesnya dulu ini? Prosesnya sehingga kita tidak tan keneng raja pinulah lagi. Nah itu yang kadang-kadang sering masyarakat masih kita takutkan di masyarakat. Sudah dibuka, kanan kena ayu wira. Nah, terus Pak Putu bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi keberadaan lontar itu kan kalau nak kelingsir mausang banyak sih kata-kata pinggirnya aji wira. Iya. Nah, masyarakat dulu karena di sana kan banyak etika. Etika kadang-kadang orang belum siap sudah mempelajari lontar sehingga dia tidak paham. Nah, karena kalau ini kadang-kadang source. Karena di lontar itu ada yang namanya sourcing. Bagaimana cara merawat, kemudian di saat kita ngeduna, merupakan pustaka suci. Kalau kita di Bali kan menganggap lontar itu adalah pustaka yang sangat disucikan, disakralkan karena berisi tentang ilmu pengetahuan baik itu magis, magic dan lain sebagainya, semua termuat di sana sehingga di sanalah kita ada sourcingnya. Nah dalam proses itu yang penting ada istilahnya sekali kita berikan kalau di Bali kita ngatur tuning. Kalau masalah Banten kan sakesidan. Tergantung bagaimana kemampuan kita mengaturkan bisa dengan melalui canang sari. Yang penting ada baos kepada spesies pemilih. Dan yang pemilihnya sudah beliau udah kita meminta izin pada dia. Bagaimana kita ngelingayang beliau, kita minta izin pada beliau untuk bisa membaca. Nah kebanyakan di masyarakat ini yang ingat. Karena terlalu tengah dimakan ingat, jadi tidak ingat. Seperti komponennya sehingga hilang sastra itu. Maka dari itu kita dengan pimpinan kepala ibu dan kedong kirtia turun ke masyarakat, kita berikan sosialisasi. Pernah kita alami waktu itu di Desa Mundu. Jadi dia sangat disakralkan. Dia bercerita bahwa ngedunang lontar itu semua sakit. Nah itu pengalamannya kita peroleh sehingga pada saat itu kita tidak berani mengambil tapi kita udah diundang. Nah dengan saudara itulah kita ngerestui bakti, kebetulan kita membawa Kejati, kemudian dari tim pemilik juga punya. Kita sarang-sarang ngerestui, Nunas Pemadi, Nunas Ice, karena di Bali kita itu yang bisa kita lakukan. Kalau bertemu beliau tidak mungkin, tapi melalui Serana Banten kita menyampaikan tujuan apa. Sehingga dari sana kita lakukan bakti semua di sana sehingga proses pembacaan dan pembersihan lontar itu berjalan dengan baik. Maka kita jalan terus. Itulah harus ada solusinya. Jadi tidak ujung-ujung, walaupun sepintar apa manusia itu, walaupun tahu sastra, tahu ilmu, tetapi etika, bagaimana etika sourcingnya harus ingat itu. Dia tidak paksa walau kita pintar langsung baca, langsung baca tulah kan gitu, tulah Pak Midi cenderung. Nah itu kutukan yang luar biasa daripada lontar itu sendiri. Sebenarnya lontar itu semua boleh dibaca, entah itu kelempang-leatan, cetik, desti, loh, anranjani itu kan pengetahuan. Terus bagaimana pengetahuan itu dibawa kemana ranahnya, kemana arahnya, dengan kondisi yang masih seperti itu aja. Jadi dari sarang sami sangat kusuma yang ditiang. Jadi karya sebuniku telocane dan Bapak Putu Suasana talar Ibu Kepala PTD Kedong Kertie. Yening wenten tetamian lontar ring jero, ring gerie, ring puri, durusang. Kentenang napi ne wacen, sake wanten mangde setade
ngelaksana yang sourcing punika. Jadi proses itu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan selalu kita mohon izin pada mungkin beliau yang membuat, yang menulis, kemudian ada nas panugrahan sehingga ada atau dalam pembacaan itu berjalan dengan lancar, memargi antar, labdekari, dan damuh panjang ide, kuning napi isinya gitu nggih. Napi daging lontar niki. Nah, miring ring gedong kerja, wenten timnya nggih. Yening jagi masyarakat atau utawi kerama jagi lunas wantuan sapuna picaranya niki. Ragane jadi lunas wantuan ke gedong kerja, dinas kebudayaan untuk wacen lontar. Nah, oke. Mungkin Ibu dapat menjelaskan ya. Selama ini Kenten nanti sana berdasarkan pengalaman gitu. Nggih. Kenten sama bersurat. Oh, bersurat ya. Surat kebudayaan Kenten. Tapi tujuan ingin dibacakan dan sebagainya nanti kan Kenten disposisi ke kami ke gedung kerja. Ya. Tapi kadang-kadang juga Kenten niki dengan teman-teman pas tamu datang ke berkunjung ke gedung kerja, mungkin melalui cerita dan lain sebagainya, akhirnya mereka menyampaikan kalau mungkin bisa dibantu untuk perawatan atau pembacaan. Dan mungkin sedikit juga penekanannya gitu tadi kan Pak Putu sempat menyampaikan masalah etika. Kami pun juga dari gedung kerja serta-merta napi wastana ujuk-ujuk Kenten seperti Pak Putu sampaikan menggunakan kami pun juga membawa sarana. Iya. Kami menyiapkan sarana pejati Kenten artinya ngatur uningan lah untuk Kenten dan bina lontar tersebut. Ya, jadi kita juga tetap merasa menghormati. Ya, jadi ada satu kali dane yening jagi kayun jagi lunas bantuan jagi ngwacen napi lontar napi sane wenten ring jero ring puri ring griye nike durus bersurat kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Nanti saking Ibu mulai di posisi saking Pak Kepala Dinas, Pak Kadis, nanti mungkin dicarikan waktu jadwal untuk rauh tim ini ke tempat Bapak Ibu. Sani wenten ring jero tawi ring griye. Nah, ini ke salah satu rasa tanggung jawab sebagai tugas dari teman-teman yang ada di gedung kerja. Nggih, mungkin sane lianan wenten sane jagi betaken niki kari wenten galah. Nggih, durusang. Niki sedurunge wenten pitaken ring gedung kerja kan akeh wenten lontar. Nah, kira-kira dari mana saja yang pengetahuan Ibu niki? Kerauh lontar-lontar niki, nggih. Yang kami Kenten, yang kami uning bahwa memang sudah lontar nike ada yang memang dari kumpulan dari masyarakat, kemudian dari sumbangan. Ya. Sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Ya, dumun ada yang bahkan apa dari Bali saja atau dari luar Bali ada, Bu? Wenten yang lontar berbahasa napi Sasak, kemudian ini apa yang Sansekerta itu Dewa Nagari, kemudian dari Kenten Birma, Kenten India, Wenten juga menyumbangkannya. Jadi bahasa Sasak kan Lombok Nah, ada juga ya berbahasa itu. Ini yang hebatnya nih Dewa Nagari nih. Ya, Dewa Sansekerta ya sudah. Kemudian orang dari Birma ya. Birma. Sekarang Myanmar. Ya, sekarang Myanmar sekarang ya. Birma itu. Nah, itu luar biasa dan sekarang kami ternyata di Kota Singaraja
daerah kita, Buleleng yang sangat kita cintai, ada sebuah bangunan berupa gedung yang menyimpan ilmu pengetahuan dari segala disiplin ilmu barangkali ya, yang tersimpan dengan baik, kemudian terpelihara dengan baik, dan dapat kita baca, dan dapat kita pahami sebagai ilmu pengetahuan bekal kita ketika kita ngemargiang darmaning kauripan. Nah, tapi tadi disampaikan oleh Pak Putu, ini ilmu pengetahuan ya. Apapun bisa kita pelajari dengan sebaik-baiknya, dan ini menjadi pegangan kita. Mungkin banyak ada itihasa ya, cerita-cerita yang terkandung di dalam ya, tantri itu mungkin sesuluh anginnya dharma pembetekat ini wimbe daripada lingsiri kepada kita generasi muda. Okay. Mungkin silakan galah aturan titiang ring dan para pemilat yang wenten metaken urusan. Nah, duk sani asasi podcast diki besar ring ruangan nada dan tradisi wenten talar semeton saking penyuluh bahasa Bali iki metaken indik penyetokan Imbekari bulan bahasa Bali sini pacang rauh. Ini kira Februari 2025. Ada beberapa yang memberikan kita masukan. Pertama, jadwal, kemudian persiapan itu supaya agak lama, kemudian ya materi sudah luar biasa, dan kemudian ada juga mohon bagaimana materi itu diagak tapi ke depan misalnya ya di awal diberikan sehingga para pemilat, para yawana itu bisa lebih meningkatkan persiapannya gitu. Mungkin barangkali Ibu bisa menjelaskan. Silakan Ibu. Baik, Suksma Pak Made. Jadi terkait dengan Niki bulan bahasa tahun 2025, memang kemarin hari Kamis kalau tidak salah di provinsi pun baru sosialisasikan. Oh ya. Memang untuk tahun depan itu mengangkat tema tentang jaga kita samasta, jadi pemulihan aksara bahasa dan sastra untuk semesta raya. Napi wasana kita memang belum mendapatkan kenten, tapi wasana informasi lebih lanjut terkait dengan bulan bahasa. Tapi yang sudah pasti kan memang di bulan Februari. Tapi nanti mudah-mudahan kami bisa lebih awal untuk kenten mempersiapkan. Karena terkadang juga nanti wasana kita juga sering kalinya juga mendadak. Iya. Dari informasi kita sering mendadak. Jadi tapi mudah-mudahan kita akan berusaha untuk bisa ya kan namanya kita berproses progres untuk ke arah yang lebih baik gitu deh. Mudah-mudahan nanti kita bisa memperbaiki. Kalau yang kali lalu kurang, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa perbaiki lagi. Iya, kita berupaya. Kemudian kita pasti ada kesepakatan dengan penyelenggara, peserta, dan biar jangan lupa itu dulu juga ada yang bertanya dari penyuluh bahasa Bali yang ada saking Temukus, Kecamatan Banjar, berkaitan dengan gini. Astungkare peserta yang dapat juara, kemudian yang mengikuti acara pun itu dapat sertifikat. Boleh tidak para pembimbing, apa istilahnya pendamping itu juga dibuatkan tanda penghargaan. Jadi karena mereka juga mungkin perlu untuk tugas-tugas beliau. Jadi para pembimbing baik guru mungkin dari penyuluh itu juga bisa dibuatkan sertifikat yaitu tanda penghargaan. Jadi Pak
saking kemukus dumun, itu yang lali wastan dani, ya, nike siap katanya akan dilaksanakan. Nah, dan kemudian ada juga dari Semeton Penyuluh Bahasa Bali, Wenten Pinunas dimasukkan. Ketika kita sudah mengirim duta beserta ke provinsi, harus sehari sebelumnya berangkat. Karena ada kelemahan ketika sekarang lombanya wibukarnya pagi berangkat, sehingga kadang-kadang anak-anak beserta anak-anak mabuk, kadang-kadang persiapan terlambat. Ini mereka punya keluarga di Denpasar, mungkin sehari sudah mereka ke sana, sehingga mereka di Denpasar bisa menginap, mempersiapkan, sehingga pada hari H pagi di tempat lombanya sudah ditentukan, mereka datang ke sana. Oke, mungkin Ibu silakan. Memang mungkin itu baik juga nih, tapi ini juga perlukan pertimbangan. Ya. Karena perlu akomodasi juga perlu biaya dan lain sebagainya. Sementara itu juga mohon dimaklumi keterbatasan kami kan seperti ini kan gitu. Tapi bukan tidak mungkin apapun ini menjadi masukan, bisa menjadi diskusi nanti dengan pimpinan juga. Kenapa sepatutnya kan? Iya. Memang tujuan dari Bapak Penyuluh Bahasa Bali ini kan supaya kita maksimal. Tujuannya udah baik, sangat baik tujuannya untuk bagaimana kita mengantar anak-anak itu biar mendapatkan ya Buleleng tetap menjadi dapat Jayanti ya, bisa menjadi juara. Jadi demikian Semeton Penyuluh sane dumun metaken ring titiang. Kebetulan sane asasih ini ke narasumbernya saking koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Pertama Yase. Beliau sangat membantu kami, ada kita di Dinas Kebudayaan. Nggih, terus benten malih lagi mentaken. Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih, terus sang. Om Swastiastu, tiang Imade Pase Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Oh, nggih. Terkait lontar, niki yang sangat berterima kasih kepada teman-teman penyuluh bahasa Bali yang selama ini sudah sangat betul di lapangan untuk membantu perbaikan istilahnya nih. Yang lontar-lontar yang selama ini tidak terbaca dan lain sebagainya. Niki oleh penyuluh bahasa Bali kan Astungkare sudah banyak yang diselamatkan. Pertanyaan tiang yang nomor 1 niki, adakah dari lontar-lontar itu yang ditemukan di desa kemudian menjadi aset atau disimpankan di gedung Kertie sebagai aset kita bersama dan kita ikut memiliki. Kemudian kaping kali pertanyaan terkait dengan lontar, karena ini kurang lebih kalau pemahaman tiang, meskipun tiang tidak pernah berkunjung mungkin ke gedung Kertie, pemahaman tiang adalah lontar itu pindah ke perpustakaan yang dari buku-buku modern. Sapuniki pertanyaannya, dapatkah dikelompokkan gitu? Berapa lontar yang agama, berapa lontar yang sastra, berapa lontar yang usade, berapa lontar yang ajiwogik dan lain sebagainya. Sehingga kami tahu gambaran bahwa di gedung Kertie itu lontarnya adalah seperti ini keberadaannya. Kemudian berikutnya, waktu beberapa bulan yang lalu melalui media sosial, kami mendengar bahwa ada pengembalian aset lontar dari beberapa negara gitu, yang diserahkan ke gedung Kertie untuk menyimpan dan lain sebagainya. Mohon informasi tentang itu. Ini Wanta Sapunika yang ucapkan terima kasih. Om Santi. Matur suksema, Bapak sampun presiden mentaken benten masukan
tunas Sitiang, ayo Pak ngiring ke Gedung Kertie. Ayo, kita ada waktu luang, nanti bisa ketemu dengan Ibu Dewa, dengan Pak Putu, Titiang dalar, ring bidang adat dan tradisi dinas kebudayaan. Ayo kita bisa saling komunikasi, koordinasi untuk bagaimana kita tahu situasi dari ring Gedung Kertie. Nah, Yang baik biasa Ibu, juga yang akhir, nerara ring anu manten Pak Putu. Nerara ring Google sawentena gitu. Cari online terjemahan lontar niki gitu. Halo mungkin. Halo mungkin. enggak, ayo. Nggih, nanti dijawab dulu sama Ibu. Nah, ini pertanyaan pertama. Nggih. Pertanyaan pertama itu kan ada nggak wenten kita mikir lontar yang di masyarakat yang kita inginkan? Iya. Selama ini memang belum ada nih Pak. Artinya niki justru wenten keinginan kita kalau seizin pemilik kalau bisa nanti suatu saat akan kita duplikasi tapi belum wenten ya yang memberikan kenten. Nah, kemudian juga terkait dengan pengembalian lontar, sebenarnya bukan pengembalian lontar, tapi pengembalian buku. Oh, buku dia sudah. Buku dari Belanda waktu itu. Dan itu juga kita juga transparan, sudah kita dokumentasikan, bahkan kita sebarkan juga di media sosial. Nah, terkait juga tadi pertanyaan bahwa ini ke perpustakaan. Memang Gedung Kertie itu unik ya. Uniknya karena bisa dibilang perpustakaan G karena memang juga memiliki koleksi buku. Koleksi buku ya. 42 di data terakhir. Kemudian dibilang museum lontar juga G. Karena dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya seperti itu. Dan juga tadi pertanyaannya kan berapa klasifikasi kelompokan wenten datanya cuma mohon izin yang tidak hafal nih jadi semua sudah kita data dengan wenten tapi wasnanya dengan baik. Nah ini juga masuk di dalam yang sedang kami buat itu di buku profil. Jadi nanti di buku profil tersebut lengkap wenten. Jadi berapa koleksi lontar weda, berapa koleksi kentan agama dan lain sebagainya di 7 klasifikasi. Jadi kalau Bapak misalnya ingin wajan atau membaca lontar A berkaitan dengan agama, itu nanti Bapak akan diambilkan itu ya, karena sudah tertata dengan rapi Pak. Jadi kelompok ini tentang ini, begitu satu mungkin lemari ini tentang mungkin dengan tentang agama, ada tantri, gampang Pak. Mereka sudah sangat profesional sekali. Juga wenten yang terakhir itu kegiatan kita untuk kita bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat. Kami pun sedang berproses dan berprogres juga selalu itu saya sampaikan bahwa kita juga sudah memiliki web Beranda Gedung. Jadi di web tersebut nanti wasana sudah disampaikan lah mungkin seperti e-katalog wenten lontar-lontar apa yang kita miliki. Jadi di situ nanti wenten awalannya wenten summary-nya garis besarnya garis besarnya itu sudah dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Jadi bisa dibuka di nanti wasanya Beranda Gedung Kertie atau pedalsepeda.buleleng.go.id. Boleh yang lebih mudah UPTD Gedung Kertie Beranda Gedung Kertie. Beranda. Jadi semua kegiatan beberapa lontar yang sudah kita input kita masukkan itu sudah bisa terlihat. Jadi bisa kita kunjungi webnya itu ya. Juga pasti karena jangan sampai mungkin masyarakat yang dari jauh kan ketika datang ke Gedung Kertie tidak mendapatkan apa yang dicari, lontar yang dicari. Jadi untuk mempermudahkan, jadi sebelum mereka datang nanti mereka bisa lihat dulu wenten apitan. Ini luar biasa. Jadi Bu Dewa selaku Kepala UPTD Gedung Kertie sudah memfasilitasi dengan zaman sekarang ini ya, dengan ada media sosial. Jadi generasi muda juga akan tertarik ya.
Mereka lewat HP bisa mengunjungi website kita, apa aja ada, kemudian bagaimana proses itu, sehingga ini menjadi tolak ukur kita untuk para Yohane, baik pelajar, mahasiswa, atau para masyarakat hadir ke gedung Kertie. Jadi kita sangat berbangga. Jadi kita Buleleng berbangga. Ada salah satu tempat yang luar biasa sebagai warisan pada leluhur kita dulu, para cendekiawan dulu, sana medue pikayan utama itu side raris ngewen tenang gedung Kertie yang bisa kita hari ini pelajari, hari ini kita bisa baca peninggalan adiluhung beliau-beliau. Baik, karena tidak terasa kita sudah hampir 1,5 jam lebih nih kebersamaan kita pada program podcast Ruangan Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Titiang aturang dating suksema puniki Bu Dewa, Pak Putu Suarsana, beliau saking UPTD Gedung Kertie Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, sampun Perside Nyelananggalah. Ya diastun kari abur kesangre. Meskipun tugas-tugas beliau sangat luar biasa di kantor, tapi beliau tetap menyempatkan diri untuk memberikan edukasi, mensosialisasikan sapunapi gedung Kertie bisa kita lestarikan, kita bisa tingkatkan, kemudian bisa dimiliki secara sepenuhnya oleh masyarakat Buleleng, Provinsi Bali maupun negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini menjadi hari yang sangat baik sekali kebangkitan kita, karena kemarin baru kita merayakan Hari Pahlawan. Ya, jadi rasa nasionalisme, patriotisme itu bisa kita tingkatkan, pupuk dengan sebaik-baiknya untuk dapat meningkatkan diri kita masing-masing. Matur suksema dan antara para pengelisir titiang, Tatu Manggala, dan Bapak Camat, para Yohane, semeton titiang para penyuluh, penyuluh bahasa Bali, penyuluh agama, sarang sami sani banget suksema yang titiang, talar kerama disadat melewat jane jeruk lian, ring suang-suang disadat sani wenten ring wangkon jagat Buleleng, sampun Perside memiltin acara puniki. Dumugi antuk asung kerte waranugraha ide yang widiwase sugel pikulun, ide paduka batara-batari sakti, ide sane malingga-malinggi ring pariangan, sane dan ring widangan jagat Buleleng, ide setate swece mapaice kerahayuan lan kerajengan. Dumugi jagat Buleleng side landuh ajag kukuh trepti lan paripurna. Titiang Imah Dewi Jana pinake ugrawakia telusur Kang Rena Sinampura menawi ada kala titiang ngenterang acara puniki wenten sane kirang wenten sane iwang melarapan duk mana suci nirmale titiang ngelungsur Gang Rena Sinampura. Dan mari talar matur suksema Ibu Dewayu, Pak Putu, teman-teman raos saking gedung Kertie, sampun Perside rauhin nagingin ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Mapai ketan titiang talar ngatrang suksema ring Sidibas Akademika Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Puturan Singaraja dan MK TV sampun Perside talar ngewantu acara puniki. Inggih melarapan duk mana suci nirmale puntasang titiang acara puniki antung aturang
Puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Inggih, matur suksema. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Kabupaten Buleleng memiliki luas 1.364,73 km persegi dengan jumlah penduduk 830.237 jiwa yang tersebar di 169 desa adat. Di dalam desa adat terdapat lembaga-lembaga adat atau paiketan adat seperti pecalang, yawana, pakis, LPD, dan yang lainnya. Masing-masing desa adat juga terdapat lembaga suba yang di Kabupaten Buleleng berjumlah 529 suba. Sesuai dengan salah satu tugas dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap desa adat dan suba, maka program kegiatan ruangan adat tradisi ini sangat diperlukan, terutama di masa digitalisasi ini. Ruangan adat tradisi ini juga sebagai ruang untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan publik yang tentunya melalui desa adat agar kebijakan tersebut cepat tersampaikan kepada masyarakat. Saya, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja yang telah berkolaborasi untuk kegiatan ruangan adat tradisi ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Klian Desa Adat se-Kabupaten Buleleng, Klian Suba se-Kabupaten Buleleng, Yawana, Pamucu LPD se-Kabupaten Buleleng, pimpinan SKPD, dan lembaga lainnya yang telah berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya menyebarkan informasi publik melalui desa adat. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama tercapai. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.